Dios Radio Voice of Inspiration kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios di program yang khusus banget nih. Halo, gimana kabarnya semua Sobat Dios? Agnes berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat pastinya, dan tetap bersuka cita dalam segala hal. Walaupun mungkin nih dimanapun Sobat Dios berada, kalau di Bandung sih puji Tuhan ya, udaranya enak banget. Puji Tuhan juga gak ada asap. Tapi kalau Agnes denger nih kayak di Pulau Sumatera, Kalimantan, udah ada yang kebakaran hutan juga ya, terus juga udaranya udah gak enak gitu. Tetap semangat aja, terus jangan lupa berdoa, pasti gak ada yang mustahil. Walaupun mungkin ya perkiraan cuacanya buat katanya El Nino-nya diperpanjang nih katanya sampai bulan November, Desember. Tapi kita berdoa baik semuanya dalam keadaan baik. Amin. Wah, ngomongin perkiraan cuaca awal-awal. Oke, hari ini di program yang khusus nih Sobat Dios, kita kedatangan nih di Dios Radio sebuah tamu yang luar biasa. Kalau aku bilang ini yang udah kedua kalinya, tuh kan bener. Kalau udah pertama datang ke Dios, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kita sapa dulu. Halo Pastor Ragulan Lewi. Halo Agnes. Gimana kabarnya nih? Ya gitu, Jakarta biasa lah. Suka gitu kan. Biasalah suka gitunya apa nih? Ya udara lagi berantakan. Ya makanya bisa balik ke Bandung lagi cukup menyenangkan ya, karena udaranya segar. Terus tadi pagi dingin Bandung, aduh enak banget. Saya pikir kayak very enjoyable, always enjoyable di Bandung. Puji Tuhan. Berarti datang yang kedua kali, merasa senang juga datang ke Dios Radio ya. Of course, senang. Dan waktu ini ada terakhir itu kalau nggak salah bulan Maret ya, Maret. Kalau nggak salah Maret ya, deh. Iya, Maret akhir Maret datang ke sini. Terus kan itu kita post tuh di YouTube-nya Dios Radio dan banyak banget masukan yang luar biasa waktu itu kita bahas. Puji Tuhan, dan pastinya aku percaya juga nih kali ini Investor pasti bahasannya juga memberkati banyak Sobat Dios dimanapun berada. Wow, puji Tuhan. Oke, tanpa kita perpanjang lagi, Agnes kasih waktunya kepada Pastor Ragulan Lewi untuk menyampaikan mau disampaikan kepada Sobat Dios. Silakan Pastor. Thank you Agnes. Saya hari ini mau bicara sedikit tentang kedewasaan. Karena kedewasaan adalah isu yang sebenarnya jarang dibahas di persekutuan atau di rumah Tuhan. Dan kalaupun dibahas itu cenderung ngawang dan agak sulit dicerna orang. Dan kita seringkali punya perspektif yang berbeda dan sedikit unik tentang kedewasaan gitu. Bahwa saya ingat ada orang yang dulu datang ke gereja atau ke persekutuan, dia pendiam, tegap gitu badannya. Beberapa ibu-ibu nganggap, wah dia dewasa sekali ya. Apakah dewasa itu identik sama pendiam? Karena kalau misalnya dewasa itu identik diam, berarti orang bisu itu semua dewasa dong. Kan itu kan gak lucu maksudnya, gak kayak gitu maksudnya. Nah tapi saya menemukan beberapa ayat yang menarik, yaitu misalnya di Matius 5 ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya beri salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukannya orang tidak kenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, nah ini Yesus yang ngomong, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Yesus bicara tentang sempurna, dan yang menariknya adalah ini salah satu ayat yang paling ditakutin ya. Kesannya kayak kita harus sempurna, padahal ini ayat yang cukup banyak bikin orang minder karena mereka sadar mereka gak sempurna. Nah menarik adalah bahasa sempurna di bahasa aslinya di sini adalah teleon, yang memang artinya sempurna, tapi punya arti yang lain, dan salah satu artinya adalah dewasa. Jadi yang menarik adalah kata sempurna di pikiran Tuhan dan di kita itu berbeda. Kalau saat kita berpikir kata sempurna, kita berpikir kita harus jadi luar biasa, tidak ada cacat celah. Tapi di mata Tuhan, sempurna itu bicara tentang kedewasaan. Makanya kedewasaan adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Makanya konteks ayat ini sebenarnya bicara tentang bagaimana kita perlu belajar sempurna dalam mengasihi, dan itu semua dimulai dari kedewasaan. Jadi kasih yang sejati yang seperti Tuhan mau tuh dimulai dari saat kita belajar mengasihi orang yang gak sempurna. Karena gini, kita itu gak bisa kayak Tuhan sebenarnya. Banyak orang berpikir kalau sempurna, soalnya gini, kalau kita jadi sempurna tiada cacat celah, kita jadi kayak Tuhan. Dan itu kan sebenarnya penyembahan berhala gitu maksudnya. Jadi kita gak akan bisa seperti Tuhan. Tuhan kita ciptaan, tapi kita bisa kenal hatinya Tuhan. Nah jadi kedewasaan itu juga dimulai dari kita belajar kenal hatinya Tuhan. Nah jadi dewasa itu sebenarnya panggilan kita. Nah ini yang menyegarkan dari kita bahwa sebenarnya gini,
Ini kabar baik bagi kita semua yang gak sempurna, bahwa sebenarnya panggilan terbesar kita adalah kedewasaan. Yohanes 15 ayat 16 bilang, Yesus yang bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Nah, yang menarik adalah saya belajar, saya kadang suka nanam-nanam pohon. Istri saya suka nanam-nanam pohon gitu kan. Untuk ngasilin buah, pohonnya harus dewasa dulu. Nggak bisa pohon baru muncul masih tunas kita expect dia berbuah. Nggak, berbuah itu butuh waktu dan pohonnya harus dewasa dulu. Jadi kalau kita dipanggil berbuah, jelas kita dipanggil untuk jadi dewasa. Buah itu nggak bisa otomatis. Benih itu butuh ditekan dalam kegelapan, ngalamin banyak hal, dan makanya segala hal baik atau buruk yang kita alamin itu bisa menginspirasi kita dipakai jadi alat Tuhan untuk membuat kita dewasa. Galatia 5 ayat 22 juga bahkan bilang tentang buah roh, bahwa buah roh itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada pohonnya dulu. Jadi makanya dia nggak bisa otomatis. Makanya untuk bisa menghasilkan buah itu butuh kedewasaan. Kedewasaan mendahului buah. Nah, dewasa menurut kamus itu artinya full grown, sudah akil balik gitu. Kayak mungkin kalau anak sekarang udah badannya udah lebih besar, suaranya sudah pecah, atau kalau perempuan ada bagian-bagian tubuhnya membesar. Dan dewasa itu percaya atau nggak ada untungnya. Nomor satu, orang dewasa diizinkan nyetir mobil, diizinkan punya rumah, diizinkan tinggal sendiri, diizinkan menikah. Boleh punya pacar, maksudnya jadi susahnya memang banyak tapi cara nikmatinya berbeda. Nah yang menarik adalah Alkitab mengajarkan kedewasaan lebih dalam dibanding definisi kamus. Karena kalau kita cek di Efesus 4 ayat 13 dikatakan yang Tuhan Paulus pakai kata kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13 bilang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya belajar bahwa kita pakai kata kedewasaan penuh, bukan cuma kedewasaan rohani. Itu menarik. Penuh itu bicara yang di dalam. Kalau saya bilang gelas ini penuh, itu isunya bukan soal gelas ya, tapi tentang semua yang di dalam. Jadi kedewasaan di mata Tuhan tidak bicara yang di luar. Nggak cuma di luar. Karena seseorang bisa badannya besar, ototnya besar, umurnya banyak, tetapi kekanak-kanakan. Karena makanya Alkitab selalu bilang tentang bicara yang di dalam. Makanya kita harus pay attention dengan semua yang di dalam. Dewasa itu bagus, nggak terganggu rupa angin pengajaran. Alkitab bilang yang ayat 14 bilang sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan kelicikan mereka menyesatkan. Orang dewasa itu Alkitab bilang tidak mudah terganggu rupa angin pengajaran. Dan kalau kita cek, misalnya saya punya banyak teman-teman yang suka beli tas mahal. Nah, tas-tas yang branded dan sebagainya. Dan para yang ngurusin tas-tas mahal itu yang sales ya dan penjaga tokonya, ini menarik. Mereka itu tidak diajarin untuk deteksi yang palsu. Tas palsu, karena kan tas palsu banyak kan. Mereka nggak diajarin untuk deteksi tas yang palsu, tapi mereka diajarin untuk kenalin yang asli. Kalau mereka kenal sama yang asli, mereka tahu persis detail seperti apa. Begitu ngeliatin palsu, mereka bisa langsung lihat, oh itu palsu. Nah, kedewasaan di firman Tuhan bilang nggak fokus nyala-nyalahin, tapi fokus beritakan kebenaran. Perhatiin nggak, orang Kristen yang dewasa, dia nggak fokus salahin ini, salahin itu, bikin sesatin ini, sesatin itu. Fokus ya beritain yang benar. Jadi gereja itu persekutuan atau anak-anak Tuhan, kita harusnya, kalau kita dewasa, kita harus lebih dikenal bukan dari apa yang kita lawan, tapi apa yang kita percaya. What we stand for, bukan what we against for. Nah, maturity itu dalam soalnya, makanya karena di dalam, makanya tidak semua hal bisa diukur. Nah, tapi kita memberikan beberapa hal yang menarik bahwa tentang kedewasaan seperti apa. Yohanes 3:16 bilang, kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, setiap yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita lihat bahwa salah satu kedewasaan bicara tentang respons, bahwa Tuhan mengasihimu. Alkitab jelas bilang dia cinta kamu dan tidak membiarkanmu apa adanya nih. Dia mengasihimu dan dia gak cuma sekedar ada di surga, dia turun untuk mengekspresikan kasih dengan cara mati dan bangkit untuk kamu. Nah, di sini kita juga perlu belajar bahwa
Ayat yang sama mengatakan bahwa supaya setiap yang percaya kepadanya, dan ini bicara tentang respons. Jadi Yesus mengasihi kita apa adanya, Bapa di surga mengasihi kita apa adanya, tapi respons kita menentukan apakah kita akan menerima kebaikan Dia atau tidak. Nah, dari sini kita dapatkan kata responsibility, yang kalau disambung jadi responsibility, yang artinya merupakan tanggung jawab. Jadi sejatinya kedewasaan atau itu bicara tentang tanggung jawab, dan tanggung jawab sejatinya bicara tentang bagaimana kita meresponi kehidupan. Kehidupan kita nggak ada yang mudah. Semua orang punya lika-liku, semua orang punya kesulitan, semua orang punya salibnya tersendiri. Tapi saat kita bisa meresponi dengan baik, itu dinamakan kedewasaan. Nah, jadi saya berkali-kali bilang bahwa misalnya bahkan di setiap persekutuan pun kita bisa bilang bahwa gini, contoh-contoh di persekutuan, kita misalnya bisa aja ada usher, bisa aja ada hamba Tuhan, bisa aja tim musik yang bagus dan sebagainya. Kita bisa mendekat ke seseorang untuk selamat datang di keluarga Allah dan sebagainya gitu. Tapi tergantung responsnya orangnya seperti apa juga. Kita bisa mendekat sama dia, tapi kalau dia menolak ya susah juga. Nah, maka dari itu kita perlu sadar bahwa highlight kedewasaan penuh itu bicara tentang 3 hal. Yaitu keputusan, kedewasaan, dan bagaimana kita mengelola batasan dan kemerdekaan kita. Jadi 3 aspek kedewasaan penuh itu 3, yaitu tentang keputusan, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup, bagaimana kita meresponi kesalahan, dan bagaimana kita melihat batasan. Kenapa 3 hal ini penting? Kenapa? Karena 3 hal ini yang kita paling sering lakukan. Nah, kita paling sering ngambil keputusan. Hidup ini serangkaian keputusan. Mungkin tadi pagi Agnes bangun, Agnes punya pilihan, buka mata atau tidur lagi. Kita sudah buka mata, kita punya pilihan, kita mau duduk atau tetap goler-goleran gitu, kayak dusel-dusel bantal gitu. Dan pas kita bangun pun kita punya pilihan, mau buka Alkitab atau buka TikTok atau buka Instagram. Jadi hidup ada serangkaian keputusan. Nah, jadi setiap keputusan punya konsekuensi, baik atau buruk. Nah, kedewasaan bicara bagaimana kita menyadari bahwa keputusan kita semua punya konsekuensi. Dan kedua, kesalahan. Manusia itu sering bikin salah, tapi dewasa bicara soal meresponi kesalahan. Banyak orang orang yang dewasa tidak malu mengakui kalau dia itu bisa salah. Dan dia belajar dari kesalahannya. Saya menemukan bahwa ada begitu banyak permasalahan, especially di rumah Tuhan sekalipun, di kerajaan Allah sekalipun, terjadi karena ada begitu banyak orang yang gak dewasa. Jadi kedewasaannya penting sekali. Orang yang dewasa itu mudah dipercaya banyak hal. Sekarang gini, kalau misalnya kita lihat gini, kalau misalnya kita udah dilihat orang dewasa, Tuhan akan mudah, gak usah Tuhan lah, orang tua kita juga akan mudah percayakan banyak hal. Orang yang dewasa, anak muda yang dewasa, bisa aja orang tuanya percayakan dia perusahaannya karena dilihat nih dewasa dan bisa bertanggung jawab. Tapi dewasa juga bicara bagaimana kita bisa meresponi kesalahan dengan bijak. Karena banyak orang pada waktu bikin salah malah nyalahin orang. Ini sering sekali terjadi. Dan sebelum, apakah itu berarti orang gak pernah salah? Bisa aja orang salah. Tapi sebelum kita nyalahin orang, kita harus cek dulu bagian kesalahan kita apa. Jadi karena gini, siapa kita gak diukur dari apa yang terjadi di hidup kita. Saya ngomong sekali lagi ya, bagi teman-teman yang di Dios Radio, siapa kita tidak diukur dari apa yang terjadi di hidup kita. Banyak hal terjadi di hidup kita bukan karena kita. Kita punya orang tua yang mau cerai gitu misalnya. Apa itu kesalahanmu? Bukan. Ya, dari dulu udah mau cerai kok. Kita punya orang tua yang mungkin kekurangan. Apakah itu salah kita? Belum, enggak juga. Kita punya sakit dan sebagainya. Apa dari lahir udah sakit? Apa itu salah kita? Enggak juga. Tapi siapa kita diukur dari respons kita atasnya. Makanya saya berkali-kali bilang, saying sorry is not for the weak people. Minta maaf itu hanya untuk orang yang kuat. Orang lemah itu gak berani minta maaf. Orang lemah itu rapuh. Hanya orang kuat yang berani, iya saya salah di sini, saya begini, saya sadar ini gak baik, saya tidak mau ulangi lagi. Saya tahu kalau Anda marah sama saya tahu saya berhak menerimanya. Hanya orang dewasa yang bisa ngomong kayak gitu. Maka saya bilang, banyak orang bilang, lu ngapain minta maaf? Lu kan gak sadar dan sebagainya. Saya bilang enggak. Sorry, saying sorry adalah tanda seseorang tuh kuat dan dewasa. Dan masalahnya, yang kenapa orang gak suka gini?
seringkali kesalahan tuh bergandengan tangan dengan teguran. Itu masalahnya. Dan kita gak suka tegurannya itu. Tapi masalahnya, teguran itu sesuatu yang kita perlu hargai. Minimal kita cerna dulu. Kalau gak setuju ya buang. Dan yang paling bikin orang gak suka adalah karena kalau setiap kali saya melakukan kesalahan, saya merasa bersalah. Saya gak suka rasa bersalah ini. Padahal saya mau kasih tahu, rasa bersalah adalah sesuatu yang sehat. Kemampuan kita merasakan rasa bersalah membuktikan bahwa moral kompas kita benar. Ini yang orang suka nggak perhatiin. Fakta bahwa kamu merasa bersalah membuktikan bahwa kamu punya kompas moral yang baik. Kamu bikin dosa merasa bersalah itu bukti kamu orang Kristen yang rohani. Jadi ini orang suka salah kaprah gini. Kita jangan sampai dikuasai rasa bersalah. Tapi jangan sampai kita nggak punya rasa bersalah. Orang yang tidak punya rasa bersalah itu orang sakit jiwa. Seorang psikolog ngelihat orang sakit nggak dari mana-mana, dia lihat bisa rasa bersalah nggak. Kalau dia punya rasa bersalah yang sehat, itu tandanya dia sehat. Nah makanya bagi saya rumah Tuhan, kerajaan Allah pun perlu melihat rasa bersalah dari sudut pandang berbeda. Dan kita semua anak Tuhan yang dengar harus belajar lihat rasa bersalah dari sudut pandang yang lebih sehat. Bahwa kalau saya rasa bersalah, itu bukti bahwa Roh Kudus hidup dalam saya. Moral kompas saya itu masih sehat. Dan saya walaupun gak enak, merasa bersalah kadang kayak sayur. Kamu suka apa gak suka, kamu harus makan, kamu harus telan, kamu harus terima untuk kebaikanmu sendiri. Dan belajar dari situ. Makanya ada seorang namanya Adam Grant bilang gini, orang tidak mengakui kesalahannya itu gak bisa belajar dari dia. Maka berkali-kali saya ngomong sama tim saya, kita jangan cuma sekedar minta maaf, tapi kita juga harus sadar dampaknya seperti apa. Kita harus belajar mengakui bahwa kalau kita salah, kita harus ngakuin. Mengakui kesalahan adalah prasyarat untuk bisa perbaikin hari ini dan mencegah lebih banyak di hari esok. Ketika kita salah, sombongan akan keras, saya benar. Tapi kerendahan hati bakal bilang, saya pengen memperbaikinya. Dia bukan orang Kristen yang ngomong ini. Tapi menurut saya perkataannya lebih agetabiah dibanding banyak orang Kristen yang saya temui maksudnya. Orang yang gak bisa. Jadi gini, kemampuan kita untuk mengakui salah itu anugerah dari Tuhan. Jadi teman-teman Dios Radio, rekan-rekan saudara-saudari Dios Radio, saya berharap menyadari hal ini. Bapak-bapak seringkali gak mau rasa bersalah. Karena takut harga dirimu tuh kayak terinjak-injak. Pak, mohon maaf nih. Rasa bersalah itu sehat. Harga dirimu tidak akan terinjak. Itu pemberian terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena rasa bersalah adalah awal dari sebuah pertobatan. Kalau orang tidak pernah rasa bersalah, orang gak bisa bertobat. Kalau orang gak bisa bertobat, tidak akan ada transformasi di hidup dia. Saya tidak pernah takut kalau jemaat saya bikin dosa. Saya tidak pernah takut kalau pemimpin saya bikin salah. Yang saya takutin adalah kalau mereka tidak pernah merasa bersalah. Saya serius dengan hal itu. Itu kalau dia gak pernah rasa bersalah, itu saya bisa cecer. Dan itu bisa berbahaya bagi dia. Saya harus kasih tahu bahwa if you don't feel guilty, you have problem. Nah itu. Makanya Amsal 27 ayat 5 bilang lebih baik teguran nyata-nyata dibanding kasih yang tersembunyi. Soalnya gini, teman-teman dari Dios Radio, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, oke? Orang yang tidak bisa minta maaf, tidak pernah merasa bersalah, dia self-destruct, dia hancurkan sendiri semua yang Tuhan titipin sama dia. Saya tuh berkali-kali hati saya hancur ngeliat rekan-rekan saya yang tidak pernah ngerasa bersalah. Yang kayak ditegur gak bisa tobat, gak mau tobat. Malahan kasarnya kalau anak sekarang bilang gaslighting orang, nyalahin orang lain. Akhirnya self-destruct karir atau self-destruct pelayanan Tuhan udah titipin sama mereka. Mereka ngomong sama saya, Kak ada yang mau hancurin nama saya. Saya cuma bisa bilang, siapa yang mau hancurin nama kamu? Nama kamu udah hancur sendiri kok. Kamu yang hancurkan namamu sendiri. Kamu yang bikin jelek namamu sendiri. Dengan ketidakmampuan kamu untuk merasakan rasa bersalah dan minta maaf. Jadi makanya pada waktu saya terima kebenaran ini, Roh Kudus kayak kasih saya setitik air. Dan semenjak itu setiap terima teguran, kritikan, ya saya gak jadi take it personally lagi. Saya udah gak ngerasa oh ya udah maksudnya. Karena ternyata ini melindungi saya. Yang susah ditegur bakal bilang, saya mau jatuhin, dia mau jatuhin saya. Tapi orang yang mengerti kebenarannya bakal bilang, oh ini cara Tuhan tetap memegang saya. Tentu kita harus hati-hati denger ya. Yang paling penting adalah dengarlah kritikan dari orang yang benar-benar murni, genuine mengasihi kamu.
Itu yang paling penting. Karena dengan kritikan ke orang salah juga nyebelin, bisa ngancurin kita. Yang paling penting adalah dengarkan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Kalau kamu tahu orang ini sayang sama kamu, orang ini peduli sama kamu, nggak ada hidden agenda orang bilang sama kamu, saya rasa mendingan kamu terima. Dan ketiga adalah batasan. Nah, kedewasaan kita juga diukur bagaimana kita menilai batasan. Karena dosa pertama dimulai dari curiganya manusia atas batasan yang Tuhan berikan sama dia. Tuhan bilang semua pohon boleh kamu makan buahnya kecuali pohon yang ini. Kan manusia yang curiga. Kenapa? Jangan-jangan ada apa-apa nih. Karena dan akhirnya iblis bahkan memanipulasi rasa curiga itu dan bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Tuhan. Padahal kita bilang tanpa makan buah kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim, dengan Allah. Jadi itu dosa pertama dimulai dari kecurigaan manusia. Jadi kemampuan kita meresponi batasan hidup kita juga penting. Saudara dan teman-teman tahu gak, batasan-batasan itu kita gak selalu suka. Tetapi kalau gak ada batasan, hidup kita berantakan. Bayangkan kalau jalanan pastur kagak ada lampu merah gitu. Lampu merahnya mati gitu misalnya. Gini, dulu saya pernah tinggal di daerah yang perempatan rame gitu kan. Saya kesel banget dengan lampu merahnya. Karena kalau perempatan lampu merahnya jadi lama kan. Karena saya kesel. Dan saya pikir kadang-kadang gue gak pengen ada lampu merah ini. Dan pernah kejadian listrik mati, lampu merahnya mati. You know what happens? Saudara tahu apa yang terjadi? Malah makin kacau jalanannya. Tampaknya batasan-batasan ada. Ada bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi, untuk menguatkan, justru untuk menghadirkan kedamaian sejahtera. Saya ingat pada waktu kecil dulu saya gak suka tidur siang. Orang tua saya paksa saya tidur siang. Tapi begitu dewasa, saya sadar, kok bisa 1 jam 30 menit aja tiap hari saya bisa tidur siang. Karena teler, capek, kerjaan tuh capek banget, hidup tuh lelah banget gitu. Kemacetan Jakarta, kemacetan Bandung tuh menyebalkan bagi saya. Tapi saya baru tahu batasan itu untuk melindungi saya setelah saya dewasa. Saya baru tahu sikat gigi itu untuk kepentingan saya pada waktu saya dewasa. Dulu pas kecil saya disuruh sikat gigi, saya gak mau. Kenapa orang tua saya menyusahkan saya? Ternyata setelah dewasa saya baru tahu it's for my own good gitu. Teman-teman saya punya anak kecil. Anaknya cuma boleh diizinin main di rumah, nggak boleh diizinin keluar. Padahal yang dikeluarkan seru gitu kan. Kenapa? Bukan untuk kepentingannya orang tuanya, tapi untuk kepentingan anak-anaknya. Karena anak-anaknya takutnya di luar terjadi apa-apa. Makanya kecurigaan-kecurigaan itu. Dosa pertama dimulai dari kecurigaan manusia. Makanya seringkali kita nggak sadar bahwa ajaran, larangan, batasan dari Tuhan itu lahir dari hati yang mengasihi dan butuh kedewasaan untuk bisa mengerti hal itu. Maka dari itulah keputusan kita. Kita harus sadar bahwa setiap keputusan kita itu semua ada konsekuensinya. Menikah ada nggak konsekuensinya? Ada. Single ada nggak konsekuensinya? Ada. Menikah ada sukacitanya? Ada. Ada bebannya? Ada. Single ada sukacitanya? Ada. Bebannya? Ada. Kalau pada waktu single, hatimu mungkin kadang kosong. Cuma ada Yesus doang di situ. Tapi dompetmu penuh mungkin. Hidup buat dirimu sendiri. Kalau misalnya kalau orang tuamu masih oke gitu. Sementara menikah, mungkin hatimu ada Kristus dan ada dia. Ada istrimu atau suamimu. Tapi dompet kadang-kadang kosong juga. Karena harus biayain 2 orang dan sebagainya. Semua hidup ada konsekuensinya. Kedewasaan adalah kita menyadari bahwa kita cari konsekuensi yang paling kita bisa terima. Itu kedewasaan. Itu nomor 1. Itu kan batasan. Kedua, tentang kesalahan. Ya, orang bikin salah. Saya di depan tim saya selalu mengakui, sorry, your pastor is not perfect. Gembalamu gak sempurna. Saya akan bikin salah. Tapi ya saya akan minta maaf maksudnya. Jangan expect saya bikin salah. Jangan expect saya sempurna ya. Tapi saya ngomong bahwa saya bukan orang takut minta maaf kok. Saya cukup secure untuk mengakui kalau saya salah. Makanya berkali-kali di tim saya selalu ngomong, biarlah ide yang terbaik yang menang. Kalau misalnya kita bikin acara, jangan selalu ide saya. Kalau ide saya jelek, akan kacau nanti. Mengganggu
kerjaannya kerajaan surga kan. Kok idemu lebih baik, pakai idemu. Yang ketiga, batasan. 3 hal ini sulit, tapi harus dikasih tahu kebenarannya. Minimal bibit kebenarannya harus ada di hati dan pikiran kita. Jadi orang ukur kita dewasa itu dari cara kita ngelihat batasan yang Tuhan taruh di hidup kita atau pembina kita taruh di hidup kita. Kedua, cara kita menyikapi kesalahan. Ketiga, cara kita menyikapi keputusan-keputusan hidup kita. So saya harap teman-teman Dios Radio bisa lihat dari situ. Saya harap ini bisa kita belajar. Kenapa? Karena sejatinya hidup tuh nggak semudah kata motivator. Ada bercandaan bilang hidup itu sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Makanya hidup kita itu kita nggak bisa polos, kita nggak bisa naif. Hidup tuh nggak mudah. Bahkan Yesus pun ngajarin, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Makanya minimal ada 3 hal ini. Nah, saya harap ini bisa memberkati bagi teman-teman. Makanya dewasa ada kita jadi pelaku firman bukan karena takut masuk neraka, tapi karena tahu ini baik bagi kita. Orang dewasa mengerti bahwa ketaatan kan Tuhan itu untuk kebaikan mereka sendiri. Bahwa pertobatan itu ada untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri. Bahwa berbuat salah hanya bagian dari kehidupan dan bisa maju lagi. Orang dewasa adalah orang yang tahu diri. Kerendahan hati yang alkitabiah, biblical humility, itu bukan kita sok-sok ngerendahin diri kita. Seakan-akan diri kita remah-remah rengginang gitu, remah-remah serabi gitu maksudnya. Tapi dewasa tahu rendah hati sejatinya adalah percaya apa kata Tuhan tentang kamu. Jangan ketinggian, tapi jangan kerendahan juga. Masalah banyak orang Kristen suka kalau nggak ketinggian nilai diri mereka, suka kerendahan nilai diri mereka. Suka kayak nggak bisa tuh di titik pas gitu, optimum level gitu. Nah, tapi orang dewasa tuh dia bisa menilai dirinya sesuai firman Tuhan. Dia bisa bikin salah, dia ada dosa, dia lahir dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tapi dia direkonsiliasi oleh Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan bukan untuk kepentingan orang lain, bahkan bukan untuk kepentingan surga. Karena surga akan tetap jadi surga, entah dia nakal atau enggak. Tapi dia tahu bahwa ini firman Tuhan adalah cara Tuhan menjaga saya, mengasihi saya, mencintai saya. Ini batasan-batasan dari tanda cinta dari Tuhan untuk saya. Nah, makanya orang dewasa itu mudah diberkatin Tuhan, tahu? Kenapa? Karena berkatnya nggak akan hancurin orangnya. Anak kecil dikasih Ferrari akan ngancurin mobil itu karena dia nggak bisa kelola. Tapi orang dewasa akan bisa kelola karena dia tahu di setiap berkat ada tanggung jawab. Kita boleh dapat mobil BMW, mobil Mercy. Kita tapi juga tahu bahwa mobil yang mahal juga ngurus bertanggung jawabnya, suku cadangnya, spare partnya, pas mau dipereksanya, pas lagi check up bulanan, itu mahal. Jadi berkat yang besar itu juga ngelolanya gak mudah. Orang dewasa mengerti hal itu. Jadinya mereka tidak gini. Orang dewasa tahu bahwa berkat itu gak mudah dikelola. Makanya begitu Tuhan kasih berkat mereka gak besar kepala. Karena mereka tahu dipercaya Tuhan tuh gak berarti hidup mudah. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau misalnya gerejamu, persekutuanmu, komselmu, komunitasmu penuh dengan orang-orang dewasa. Gak drama. Nggak gede kepala, nggak norak, nggak kekanak-kanakan gitu, nggak nyalahin orang. Sebelum nunjuk kesalahan orang lain, mikir dirinya sendiri. Saya ada salah di mana ya? Dapat dikasih nasihat, apalagi kalau dia tahu kamu sayang sama dia. Aduh kak, thank you banget. Pastor, thank you sekali. Pak, terima kasih sudah sayang sama saya. Bayangkan. Kalau komunitasmu dipenuhi orang sedewasa itu, betapa berdampaknya. Tuhan berkat dijamin ngalir. Tuhan tahu. Nah makanya mature people understand it. Nah makanya ini yang kita perlu ngerti. Tuhan sayang kita di setiap musim kehidupan kita. Tapi semua yang hidup dan yang sehat pasti bertumbuh. Gini, saya mau kasih tahu, Tuhan tuh sayang kita pada waktu kita belum dewasa. Dia sudah sayang sama kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah Tuhan dulu deh. Orang tua sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita dewasa. Pada waktu kecil, masih jadi beban finansial, belum bisa ngapa-ngapain, masih jadi bocah.
Tapi perhatiin nggak? Saya udah tahu banyak orang tua bisa nangis ngeliat anaknya napas aja, dia bisa nangis terharu. Aduh Tuhan, ini anak indah sekali ya. God knows how much I love you child. Padahal baru bisa napas, ngomong aja nggak tahu, matanya masih samar-samar, belum bisa ngelihat. Orang tua aja kayak gitu, apalagi Tuhan. Tuhan sayang kamu, bahkan pada waktu kamu masih berdosa, pada waktu kamu masih kanak-kanak dalam rohani, masih drama, kelakuannya masih nyebelin. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sayang kamu apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kamu apa adanya. Orang tua mengasihi kamu pas kamu masih kecil, tapi Dia juga tidak membiarkan kamu kecil terus. Karena kalau kecil terus itu berarti ada tanda gak sehat. Maka dari itu, semua yang hidup, semua yang sehat pasti bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan sayang kamu pada waktu kamu masih bayi rohani. Tapi tujuan akhirnya adalah kamu dewasa agar kamu bisa handle God's business. Masuk ke perusahaan bapakmu yang di surga. Ikutan kontribut di bisnis keluarga. Bisnis kerajaan surga. Kamu dicintai, jadi ngerti ya polanya ya teman-teman Dios Radio. Kamu dicintai dari bayi. Tuhan sayang kamu dari bayi. Tapi logikanya adalah kamu dididik supaya besar dan bisa kontribusi di dalam bisnis Bapa di surga. Bisnis kerajaan Allah. Di kerajaan Allah sendiri. Ikut, makanya firman Tuhan bilang kita akan ikut memerintah bersama Dia di dunia yang akan datang. Nah, kalau misalnya kita memerintah tapi tidak ada kedewasaan, kita akan jadi kekanak-kanakan. Kita akan jadi banyak instrumen-instrumen negara yang kekanak-kanakan, cuma mikirin diri sendiri, nggak hidup buat masyarakat gitu. Karena anak kecil cuma mikirin diri sendiri, hanya orang dewasa yang bisa mikirin orang lain, bisa berempati dengan orang lain, yang bisa taruh taruh dirinya di sepatu orang lain. Makanya God loves you just the way you are, but He loves you too much to leave you just the way you are. Tuhan mengasihi kamu apa adanya, tapi terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu apa adanya. Nah, saya akan tutup. Ini kita mesti ngerti bahwa kita tahu kalau misalnya kita pergi ke mall yang udah lama, tua dan sebagainya, kita bakal lihat bahwa seringkali akan ada pembongkaran di sana. Mungkin teman-teman sering dan saudara sering lihat. Saya pernah di mall tempat kami beribadah, toiletnya dibongkar dan sangat bikin tidak nyaman. Dan bikin kita kesel, maksudnya kenapa sih dibongkar-bongkar? Nah, seringkali hidup kita juga ada di fase pembongkaran, bikin kita nggak nyaman, kayak seakan-akan karakter-karakter kita yang jelek kayak dibongkar, dipermalukan gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu, rekan-rekan saudara harus tahu bahwa jemaat Tuhan harus tahu bahwa pembongkaran di dalam satu mall atau di rumah itu dibongkar bukan karena jelek, tapi sebenarnya itu pembongkaran terjadi karena sebenarnya si pemilik tahu persis nilai dari gedung itu. Sebuah gedung dibongkar, dipugar, karena sang pemilik tahu persis nilai gedung itu. Bahwa memang ini sudah tua, tapi kalau ini dibongkar, diperbaiki, nilainya pasti naik. Bahkan setiap kali perusahaan atau setiap kali gedung habis dibongkar, nilainya pasti naik. Karena pembongkaran itu ada karena sang pemilik melihat potensi di sebuah gedung itu. Nah, pemilik bisnis aja bisa gitu. Apalagi Tuhan. Kamu dibongkar hidupmu bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan percaya ada nilai besar di hidup kamu. Karena Dia tahu begitu kamu dibongkar, kamu di dalam ketidaknyamanan, kamu dewasa, nilaimu pasti akan naik. Saya mau kasih tahu bagi para pria yang single, begitu banyak perempuan-perempuan mendambakan para pria yang dewasa. Dan begitu bagi banyak perempuan-perempuan dewasa, begitu banyak pria-pria yang butuh perempuan dewasa untuk nopang dia. Akan selalu ada surga di kehidupan saat ada dua pribadi laki dan perempuan yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani dan dewasa secara mental, menikah. Karena hidupnya gak mikirin diri mereka sendiri. Hidupnya itu punya kuasa. Selesai dengan dirinya sendiri, mereka sudah siap untuk melayani partner mereka. Sehingga akhirnya firman Tuhan bilang terjadi di hidup mereka. Salinglah menghormati satu sama lain seperti Kristus telah mengasihi kamu. Saya harap ini memberkati. Dan semoga, saya tahu gini, untuk mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman itu ada jarak. Saya mengerti hal itu. Tapi saya berdoa supaya benih ini cukup mudah dicerna dan bisa dimengerti. Ya, kita bisa bergerak ke arahnya sehingga pada waktunya Anda akan menjadi anak-anak beriman yang dewasa. Bukan cuma pintar kutip ayat,
tapi juga menjadi pelaku firman dan sadar kenapa kamu melakukan firman Tuhan, dan kamu bisa bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Karena gimana pun ini hidup yang Tuhan titipkan padamu. Ya itu sih, itu yang saya mau ngomong. Thank you, Dias Radio. Keren. Hope that helps. Agnes percaya nih setiap sobat Dias yang dengerin dari Pastor Ridwan Lewi ini pasti akhirnya bisa mengerti tujuan kita didewasakan dalam kerohanian tentunya ya. Bukan karena ingin menjatuhkan kita, membuat kita menjadi hancur, tetapi sebenarnya itu batasan di mana Tuhan sayang sama kita. Tadi dikatakan ya bahwa kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah sobat Dios, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Agnes ajukan kepada Pastor Ridwan Lewi, tetapi kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini ya. Terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Kembali lagi bersama dengan Agnes dan juga di sini ada Pastor Ridwan Lewi bersama dengan kita lagi ngebahas tentang kedewasaan dalam kerohanian. Dan tadi di segmen sebelumnya nih Sobat Dios sudah diutarakan atau dijelasin atau di-sharingkan oleh Pastor tentang apa aja sih, terus tujuannya apa, kita bisa atau kita harus menjadi dewasa rohani. Dan tadi poin yang Agnes ambil itu adalah ketika dalam satu komunitas, bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam misalnya Sobat Diosnya lagi kerja di teman-teman kantor, terus juga mungkin di komunitas sekolahnya gitu. Kalau orangnya berpikiran dewasa, enak pasti, aduh enak banget ya, pasti kita merasa nyaman banget deh di komunitas itu. Tapi kalau udah membawa yang hal-hal yang negatif tuh agak nyebelin sebenarnya. Nyebelin banget. Terus yang paling males itu kalau lu tuh udah salah, dia tahu sebenarnya, tapi kadang-kala untuk keluar dari mulutnya mengatakan salahnya agak susah dan ngeyel itu agak sulit. Ngeyel tuh mengganggu sekali memang. Sangat mengganggu. Iya. Dan itu biasanya kalau di komunitas suka ketransfer ya Pastor ya. Iya. Suka jadinya tuh habitnya tiba-tiba jadi rame ke semua. Jadi semuanya jadi gak enak. Oke nih di segmen ini tanya jawab nih Pastor ya. Dari ada beberapa pertanyaan di segmen ini. Yang kedua ini ada 3 pertanyaan nih ya. Ini Agnes berikan kepada Pastor. Yang pertama nih, kenapa sih atau penyebabnya seorang sulit untuk dewasa dalam kerohanian? Mungkin tadi udah dijelasin, iya bisa-bisa. Terus prakteknya bisa kan gitu. Iya. Ya, jadi menurut Pastor nih apa sih sebenarnya penyebabnya seseorang itu sulit untuk bersikap atau untuk bisa menjadi dewasa dalam kerohanian? Ya sebenarnya sih jawabannya simpel ya. Karena jadi kekanak-kanakan emang enak. Oke, iya benar. Jadi anak-anak tuh enak, semua diurusin. Kalau misalnya kita marah kan, misalnya dulu, bayangin dulu pas anak-anak nabrak pintunya yang dipukul gitu maksudnya. Iya kan? Iya, orang. Jadi iya kan? Jadi memang kekanak-kanakan tuh enak memang. Jadi makanya banyak orang nggak mau masuk ke hidup yang bertanggung jawab. Dan juga karena memang mungkin bagi mereka dewasa itu nggak enak sebagainya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak memang masih kekanak-kanakan itu biasa. Yeah. Problemnya adalah kalau orang dewasa kekanak-kanakan itu mengganggu sekali. So maka dari itu memang kalau dari saya, kuncinya gara-gara anak-anakan tuh enak aja. Tapi padahal orang suka nggak tahu bahwa dewasa tuh ada enaknya sendiri. Orang dewasa itu mudah dipercaya. Orang dewasa itu dia itu berkat itu gampang ngalir ke dia. Karena mudah dipercaya. Dia stabil, dia tidak ngomong di belakang, dia tidak menghargai diri terlalu tinggi. Orang dewasa itu mudah dicintai. Jadi memang untuk jadi perjalanannya itu nggak enak, tapi begitu sampai itu enak. Nah makanya kadang hidup kita nih pilihannya gini, mau yang enak sekarang tapi menderita di masa depan, atau yang menderita sekarang tapi di masa depan enak. Semua itu ada enak-enaknya. Tetapi saya menemukan bahwa pada orang Roh Kudus ada dalam kita, dan kita dilatih untuk jadi dewasa dan belajar nggak mikirin diri kita sendiri. Itu udah mulai ada enaknya juga. Kenapa? Karena gini, saat kita belajar tidak mikirin diri sendiri, yang merupakan salah satu unsur kedewasaan, kita juga mulai dipercaya Tuhan untuk bisa dipercaya hal besar. Contoh, orang yang bangun bisnis, misalnya bangun usaha, dia nggak bisa mikirin dirinya sendiri. Enak gak enak perasaan harus toko harus tetap buka gitu maksudnya. Dan juga namanya mau servis di toko harus untuk kepentingan orang dilayani. Nah makanya orang dewasa itu akan bisa buka banyak hal. Jadi ingat, orang yang makin dewasa
itu ada untungnya. Ini yang orang suka lupa. Nah, perjalanannya nggak mudah. Jadi menurut saya sulit dewasa gara-gara itu. Mereka nggak tahu bahwa dewasa juga ada untungnya. Jadi mungkin udah pikirannya tuh udah nggak positif, udah berat overthinking. gitu. Iya. Nah, tapi saya menemukan semakin saya hidup di zona yang lebih mature, justru semakin tenaga saya lebih fokus sama hal-hal yang memang bermakna. Jadi overthinking itu sudah mulai berkurang karena kita sadar. Nggak banyak, kita overthinking nggak semua ada gunanya. Nggak semua hal bisa kita kontrol di hidup ini. Saya overthinking gini. Kalau mau ditanya, saya ini bisa overthinking sama banyak hal. Banyak teman-teman saya yang saya pikir saya overthinking kayak pada waktu gereja kami di Jakarta lagi berkembang, saat ini lagi berkembang pesat sekali. Dia yang harusnya maunya, saya pengen dia ikutan menua, ikutan memimpin, malah dia ngambek kayak ngilang gimana gitu, nggak jelas gitu. Kamu ditanya, saya nanya dia bilang nggak ada apa-apa. Kayak kekanak-kanakan kan akhirnya kan, kayak orang ngambek dan sebagainya. Kalau saya mau overthinking, saya juga overthinking, maksud dia apa gitu. Tapi orang dewasa menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Kita harus terima bahwa Tuhan berbicara sama kamu, Tuhan juga urus dia. Bahwa walaupun kamu gak bisa take control dia lagi, toh dia juga dipegang tangan Tuhan. Dan juga kan namanya orang dewasa kan gak gitu. Orang dewasa ada perasaan apa, dia ngomong, ini saya nggak suka gini. Ini penawaran saya gini. Dia kan lebih jujur dan lebih, orang dewasa kan nggak drama. Nah, jadi itu membantu, kedewasaan membantu kita untuk menyadari bahwa nggak semua hal di hidup ini bisa kita kontrol, dan itu bisa jauh mendatangkan damai sejahtera lebih banyak. Maka orang yang mature somehow bisa lebih bahagia dari orang yang kekanak-kanakan. Kenapa? Karena orang kekanak-kanakan itu punya banyak hal, tapi fokus sama yang dia nggak punya. Tapi orang dewasa bisa nggak punya banyak hal, tapi dia fokus sama yang dia punya, dan itu cukup untuk bikin dia sukacita. Iya. Jadi mungkin kalau misal penyebabnya juga mungkin egoisnya juga bisa juga ya, Pastor ya. Nah makanya, nah ini egois itu hanya bisa dikikis dengan proses dari Tuhan. Proses dari Tuhan yang Tuhan kirimkan lewat kehidupan kita menyebalkan ini nih. Dewasaan itu bicara bagaimana respons kita dengan proses. Kita ambil keuntungan dari situ, apa kita marah-marah. Nah, kalau kita ambil keuntungan dari situ, lama-lama egois kita akan turun. Karena sejatinya memang hidup kita bukan tentang kita kok. Fakta bahwa Yesus punya segalanya, tetapi dia milih untuk mikirin umat manusia yang sebenarnya bisa dia buang, tapi dia hidupkan kembali lewat kematian kebangkitannya. Membuktikan bahwa memang kerajaan Allah tidak kenal kata egois. Kerajaan Allah itu bicara soal damai, sejahtera, sukacita, mikirin orang lain. Itu kerajaan Allah. Sebenarnya, ya, memang jadi, proses harus. Ya, nah kadang-kala mungkin ngelihat prosesnya itu udah mundur duluan. Kadang-kala seperti itu ya, Pastor ya, jadi udah mundur duluan. Oke, pertanyaan kedua nih Sobat Dios. Nah, apakah nih jika seseorang rajin melayani itu bisa dikategorikan atau bisa dikatakan dewasa rohani? Nah ini kadang-kala kan ini tampak tricky. Di luar kelihatannya iya. Tapi kalau saya mau jujur bisa iya bisa enggak. Karena gini kedewasaan dalam pelayanan justru terlihat pada waktu cara dia handle gesekan pada waktu melayani. Itu nomor satu. Kedua, cara dia mengatur prioritasnya dalam melayani. Itu juga penting. Kenapa? Karena hidup kita nggak cuma tentang melayani. Kita harus urus keluarga kita. Kita harus urus pekerjaan. Urus sekolah, bagian sekolah harus sekolah. So, kedewasaan diukur dari cara kita handle gesekan. Dan bagaimana kita mengatur prioritas kita agar kita tetap bisa melayani. Jadi bagi saya gini, melayani membantu kita karena kita nggak mulai belajar nggak mikirin diri sendiri. Itu salah satu stepnya. Melayani kan harus mikirin orang lain kan. Itu salah satu stepnya untuk kita bisa jadi dewasa. Iya. Tapi apakah menjadi itu membuat kita jadi orang itu jadi dewasa penuh? Enggak. Membantu mereka
step langkah menuju kedewasaan iya, tetapi membuat mereka dewasa penuh enggak. Karena dewasa penuh itu campuran banyak hal. Dan dua hal itu, respons atas gesekan dan bagaimana dia atur prioritas di luar pelayanannya itu. Jadi saya lebih ngeliatnya ke situ. Jadi istilahnya kalau misalnya prioritasnya di luar kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kadang-kala kan kalau kita lihat nih terlalu sibuk untuk pelayanan, tapi dikala kita lihat di balik kehidupannya, keluarganya gitu. Kayak pernah waktu ketika ada kesaksian, ada kesaksian katanya. Jadi sampai waktu itu Pastor Tepi Heru cerita katanya, anaknya tuh kamu nabung kenapa katanya? Nabung gara-gara pengen beli baju tidur. Coba, loh emang baju tidur kamu kenapa? Jadi baju tidurnya nggak pernah dicuci sama mamanya Itu karena mamanya banget. Itu menyakitkan sekali. Pas dengar katanya mamanya punya tugas yang besar. Ternyata mamanya itu pendoa, jadi nggak pernah ke rumah gitu. Jadi saya ingat kesaksian itu dia marah banget dia. jadi si Pastor Tepi Heru, what gitu maksudnya itu saya tuh juga kok bisa jadi maksudnya dalam kedewasaan seperti itu. Jadi kalau dilihat orang kayaknya keren banget, penjaga galaksi kalau Pastor Tepi Heru bilang. Taunya anaknya nggak jajan gitu. Jadi untuk membeli baju tidur tadi. Jadi kadang-kala ya tadi yang Pastor juga bilang gitu. Prioritasnya selain melayani di luar gimana? Jadi bisa dilihat. Kalau saya nanya, prioritas terbesar saya adalah keluarga saya. Istri saya, to put it simply. Karena hubungan saya dan istri saya, keluarga kami, itulah yang membuat otoritas saya tuh naik, kekuatan saya naik. Kenyataan ya, seringkali masalah di pelayanan itu juga bukan masalah pelayanan. Banyak masalah di dalam sebuah gereja atau otoritas komunitas. Ternyata masalah juga karena masalah keluarga yang memiliki yang pencetus pelayanan itu banyak yang kayak gitu. Jadinya keluarga itu penting, dan saya juga pernah kok melakukan tindakan yang menurut saya kekanak-kanakan yang saya nggak mau ulangi lagi. Saya saking sibuknya pelayanan sampai saya kena GERD, sampai asam lambung saya sempat naik, sampai istri saya khawatir. Sambil saya melayani, saya berpikir ini baik apa enggak? Betapa kekanak-kanakan ya. Kalau misalnya pelayananmu dahsyat, tapi istrimu khawatir di rumah karena kamu sakit. Apakah pelayanan lebih penting dari kesehatanmu? Apakah istrimu, keluargamu harus terima yang borok-borok kamu yang udah kecapean gitu? Di situ saya mengatur ulang prioritas saya. My family itu yang pertama. Dari situlah baru aliran kehidupan mengalir ke pelayanan dan sebagainya. Bagi saya kedewasaan, itu yang saya pelajarin, kedewasaan tuh itu. Dan perhatiin gak, Yesus juga lebih mikirin keluarganya dibanding pelayanannya. Gak percaya, oke, tentang Maria dan sebagainya, oke lah dia bilang gitu. Tapi Yesus sebelum dia melayani, dia sering bangun pagi-pagi, dia berdoa dulu pada Bapa. Itu fakta bahwa dia lebih ngobrol sama Bapaknya. Bagi dia, his relationship with his father is more important than his ministry. Jadi bahwa Yesus aja peduliin keluarganya. Masa kita enggak sih? Itu aja sih. Kalau kamu mau berdampak seperti Kristus, ya prioritas kamu ya kamu harus tukar. Karena bagi Yesus pelayanan dia cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya luar biasa. Justru dimulai dari prioritas dia, mikirin Bapa di surga dulu, berhabis pelayanan, bahkan mikirin murid-murid ya. Alkitab bilang banyak orang pengen dilayani sama dia, tapi dia bawa murid-murid ya ke tempat yang sepi, dia suruh murid-murid istirahat. Maka yang perhatiin gak, Yesus banyak bikin mujizat buat orang banyak, tapi tidak pernah bikin mujizat buat murid-muridnya. Gak pernah sembuhin muridnya. Karena apa? Muridnya gak pernah sakit. Kenapa gak pernah sakit? Karena Yesus pedulin kesehatan murid-muridnya. Itu tuh powerful. Buat saya tuh kebenaran yang luar biasa powerful. Bahwa Yesus tahu, kayak kalau orang bule bilang, biarkan yang utama tetap jadi yang utama. Dewasa tuh gitu. Saya, kalau misalnya istri saya udah mau melahirkan, ada pelayanan, saya dengan tanpa rasa bersalah saya akan batalkan pelayanannya, minta maaf karena istri saya harus melahirkan. No. Kalau saya pernah kok batalin pelayanan demi ngurusin istri saya. Bagi saya tidak rasa bersalah, itu yang benar maksud saya. So itu prioritas itu tuh. Tapi bukan berarti kita cuma ngurusin keluarga banget sampai nggak pelayanan sama sekali, nggak gitu juga. Gimanapun firman Tuhan bilang bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya tetap. Jadi kuncinya adalah tahu mana yang
diprioritaskan, mana yang enggak. Mana yang harus jadi prioritas berikutnya. Tapi ingat juga, ini yang saya percaya. Yesus itu bukan prioritas pertama bagi saya. Yesus itu yang terutama. Soalnya gini, banyak orang bilang Yesus itu harusnya prioritas pertama saya. Bagi saya dia bukan prioritas pertama. Karena kalau dia prioritas pertama, dia tidak ada yang kedua. Dia gak ada yang di ketiga. Dia cuma ada di nomor 1 doang. Padahal Yesus gak minta dia jadi yang pertama. Dia mau minta kita. Dia yang jadi satu-satunya. Dia mau jadi yang utama. Artinya dia tidak ada di prioritas-prioritas itu. Justru lewat kacamata dialah saya mengelola prioritas saya. Bagi saya Yesus bukan yang pertama, Yesus satu-satunya. Dari kacamata dialah saya kelola semua prioritas saya. Wow. Berarti juga bisa dikatakan bahwa kita dewasa rohani dalam pelayanan, dalam apapun tuh pondasinya dari keluarga juga bisa ya, Pastor ya. Nggak bisa enggak. Dan kadang-kala juga kan kalau di dunia pelayanan tuh ngelihat temen mukanya murung, kenapa? Ya habis berantem dengan mama gara-gara. Itu luka loh, sakit loh. Iya biasanya gitu ya. Sedih loh. Bagi kalau Agnes suka dengar tuh, kenapa telat? Ya berantem dulu dengan mama, kenapa? Ya harus beresin ini, beresin itu, ini itu gitu. Jadi kadang-kala berarti salah satu juga membuat kita dewasa rohani itu pondasi dari keluarga juga ya, Pastor ya. Berarti. Oke, pertanyaan yang terakhir di segmen ini nih, Pastor, yaitu bagaimana sih kita dapat menilai diri kita bahwa kita ini udah dewasa rohani, atau ya istilahnya gini deh, bukti nyata nih kalau kita nih udah dewasa rohani itu gimana sih gitu. Misalnya kita tahu nih kayak Agnes nih, Agnes tahu bukti bahwa Agnes nih dewasa rohani itu lewat apa? Misalnya apakah harus lewatin gesekan dulu gitu atau gimana? Unfortunately nggak ada jalan lain ya. Harus gitu ya? Iya, saya ingat pada waktu awal tahun sebelum tahun ini dimulai, Tuhan kasih impresi ke saya. Impresinya kuat sampai hari ini saya masih ingat. Sudah hampir setahun berlalu masih ingat. Tuhan kasih impresi kayak gini. Bisa nggak kamu terima nasihat yang kamu nggak suka? Bener. Itu tuh sebuah, saya tuh bergumul berapa minggu untuk saya bisa jawab iya apa enggak. Bisa nggak kamu terima nasihat yang kamu nggak suka? Wah itu tuh bagi saya tuh kayak, karena saya yang tahun-tahun lalu jelas gak bisa. Saya keras kepala, saya punya pendapat kok. Saya kan gak bodoh maksudnya. Dan seringkali kan orang juga salah menilai saya ada sebagai, I have my own argument pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Roh Kudus cuma ngomong gitu, bisa gak kamu terima nasihat yang kamu gak suka? Dan Roh Kudus kasih impresi tambahan. Karena terima nasihat yang kamu suka itu biasa. Memang itu part of life. Dan aku sudah kasih kamu hal itu. Tapi kalau kamu next level, kamu naik ke tingkat berikutnya, kamu harus belajar terima nasihat yang kamu gak suka. Anak kecil makan apa yang dia suka. Orang dewasa makan apa yang dia perlu. Di situ itu yang tamar saya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya gak tahu saya akan survive tahun ini apa enggak. Karena it sounds really heavy. Tapi hari ini saya akan dedikasikan I'll try my best untuk membuka hati, membuka diri saya untuk terima nasihat yang saya nggak suka. Dan kalaupun tuh nggak suka, kalau itu dari orang yang peduli, saya akan anggap itu dari engkau. Ternyata nggak terlalu buruk. It turns out not bad. Karena rema itu mungkin sudah membanjiri hati saya terlebih dahulu kali ya. Not so bad ternyata. Dan jadi salah satu yang paling jelas dewasa apa enggak, bisa nggak kamu terima nasihat yang kamu nggak enak dengar? Karena gini, walaupun orang itu dia sayang sama kamu, namanya ego tetap ego. Mau dia sayang sama kamu, kamu tahu dia sayang sama kamu, tapi dia ngasih nasihat, kamu tetap berontak gitu maksudnya. Tapi bisa kamu sebelum dia nasihatin, kamu diam dulu, kamu berusaha berempati sama dia dulu. Maksud dia apa ya? Posisikan dirimu di sepatunya dia. Kenapa dia ngomong gini sama saya? Apakah saya ada problem? Atau kalau saya kayak gini, saya berempati dulu. Tapi di situ itu nggak mudah untuk nyampe situ. Kita harus terima, berdamai dengan diri kita bahwa kita sering bisa bikin salah.
Kalau orang belum bisa berdamai bahwa dia sering bikin salah, ini akan susah banget. Saya sudah berdamai bahwa oke, I will make mistakes, tapi saya harus tetap di jalur yang benar. Dan ditegur akan membantu saya tetap di jalur yang benar. Jadi saya jujur saya di level segitu karena simply yang nggak mudah maksudnya. Karena Tuhan kasih saya kepercayaan dan saya nggak mau ngerusak. Nah, itu. Dan kalau kita bisa di posisi itu, saya rasa tidak perlu kamu mengakui diri kamu dewasa. Sekitarmu yang kamu mengakui, you are very mature ya. Apalagi kalau kamu bertindak sesuai, apalagi kalau ternyata kamu ngerasa itu benar dan kamu bertindak sesuai nasihat itu, tidak mungkin kamu nggak dianggap dewasa, nggak mungkin. Pasti, nggak usah kita ngaku-ngaku dewasa, pembina kita yang nganggap dia, she is very mature. Saya mau percaya dia lebih lagi. Dia bisa terima masukan. Masukan yang paling gini, faktor kedewasaan itu banyak banget. Empati dan sebagainya, tetapi masukan itu salah satu yang paling jelas. Maturity. Itu sih. Benar sih. Jadi tergambar sih sama Agnes ya. Ya benar. Kadang-kala kalau misalnya nasehatin, belum lagi orang nasehatin selesai tuh ngomong, kita kan itu udah marah duluan. Oh saya kayak gitu dulu. Iya banget. Nggak bisa dimengerti. Saya gini, saya bukan yang nggak berempati. Saya ngerti bahwa dinasihatin tuh sakit. Saya juga tahu maksudnya. Saya kan juga manusia. Tapi tantangan Roh Kudus itu benar-benar jadi rema bagi saya bahwa kalau kamu mau di level berikutnya, kamu harus belajar terima. You have to be mature enough untuk mengakui bahwa kamu punya blind spot. Ya tinggal ngomong aja. Sekarang banyak loh. Apakah teguran itu ada? Nggak sedikit loh. Sekarang mereka negor lewat chat atau apa, orang-orang yang saya hargai negor saya lewat chat, saya bilang oke, thank you. Saya ngobrol sama istri saya, tadi aku diginiin. Terus ngobrol, ya udah, terima aja sebagai bagian bahwa next level ya, level berikut ya, bahwa Tuhan sudah kamu sudah dapat encouragement dari banyak orang yang kamu suka gitu. Nah berikutnya adalah kamu terima yang kamu nggak suka tapi penting. Kayak yang di bawah itu kamu makan makanan yang kamu suka, daging atau apa. Yang atasnya kamu kayak disuruh makan pare gitu maksudnya. Yang penting bagi kamu tapi kamu nggak suka. Ya gitu, itu sih saya. Dan kuncinya juga harus dapat remah dari Roh Kudus yang menguatkan ya. Makanya memang faktor Roh Kudus bicara itu, makanya gini, pewahyuan firman Tuhan, kalau kita renungin, kita make time renungin, Roh Kudus bisa kasih rema. Makanya saya merenungkan banyak soal kedewasaan ini. Makanya teman-teman mungkin perlu renungin lagi, pikir sampai Roh Kudus yang celikan mata kita bahwa iya ya, saya butuh ya. Iya ya, kalau saya salah, terus mau ngapain? Saya pikiran saya kalau saya salah ya udah, palingan saya dimarahin gembala saya. Ya udah mau ngapain lagi, ya salah ya udah terima aja. Namanya orang bisa bikin salah, ya yang penting abis dimarahin ya terima aja dan belajar. Ya saya udah gitu aja. Ya maksudnya ya udah terima, terus kalau udah dimarahin ya penting jangan ada sakit hatinya, kekecewaannya gitu ya Pastor ya. Makanya kita butuh banget Roh Kudus benernya. Makanya butuh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bisa membantu kita kok kasih inspirasi. Makanya sampai dengan firman ini kau minta pimpinan Roh Kudus. Agar Roh Kudus yang deal di hati. Karena saya nabur benih, tapi menggemburkan tanah di hatimu tuh Roh Kudus. Maka Roh Kudus sering diibaratkan sebagai air yang bawa kehidupan. Dia yang melembutkan tanah. So maka dari itu ya sudah. Bagi saya pada Roh Kudus kasih rema itu cukup bagi saya untuk saya maju. Sampai sekarang ya udah ditegur ya, saya apa sakit hati nggak? Enggak, biasa aja. Apalagi kalau saya tahu orang sebegitu pedulinya sama saya. Harusnya saya merasa terhormat. Jadi ditegur gitu ya. Oke Sobat Dios, nih di segmen ini ada 3 pertanyaan yang Agnes sangat puas banget jawabannya, sesuai juga dengan realita, karena kan kalau jawab karena teori aja tuh kayak kurang mantap gitu ya. Kurang. Saya nggak suka juga. Jadi enaknya setelah berbagi terus juga pengalaman perjalanan hidup pelayanannya Pastor juga. Oke, nanti di segmen terakhir ada pertanyaan lagi nih Pastor.
Wow, oke. Tapi ya terakhir masih bisa ya? Boleh, masih bisa. Boleh. Tapi nanti kita putarin beberapa lagu dulu ini Sobat Dios ya. Terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih bersama Agnes dan Pastor Ridwan Pelewi di tempat ini ya Sobat Dios. Kita masuk di segmen yang terakhir nih. Jadi segmen terakhir ada 2 pertanyaan lagi. Nanti setelah itu kita closing ya Sobat Dios ya. Dan aku berharap semua apapun yang kita sharingkan hari ini pasti membawa berkat juga bagi Sobat Dios. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pastor. Apa sih yang biasanya Pastor lakuin jika menemukan orang atau mungkin dalam komunitasnya, mungkin dalam timnya, anak Tuhan gitu ya, yang tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak bersikap dewasa dalam kerohaniannya? Kalau itu saya pakai 2 prinsip. Nomor 1 namanya empati. Jadi gini, saya harus lihat orangnya kayak gimana dulu. Karena seseorang tidak mau ditegur kekanak-kanakan karena 2 hal yang berbeda. Banyak hal yang berbeda. Kalau yang saya tahu, mereka mau tetap di stay yang kayak sensitif gitu. Ada yang karena luka dan sebagainya. Tapi ada yang karena memang keras kepala sok tahu aja. Memang ada yang kayak gitu. Ada. Saya pernah hadapan kayak gitu. Nah, yang saya temukan adalah kalau saat untuk orang-orang memang takut ditegur karena terluka, saya itu ngomongnya hati-hati berempati. Jadi saya pakai beberapa cara. Nomor 1, saya berempati sama dia. Saya dengar dia, saya kasih tahu dia. Yang paling penting saya selalu pakai keywords ini. Apapun yang saya ngomong, ini karena saya peduli sama kamu. Ngomong yang terbaik buat kamu. Ini bukan tentang saya. Kalaupun kamu nanti berhasil, ini nggak ada urusan dengan saya. Kamu juga belum tentu ingat saya. Tetapi kalau kamu nyimpan luka terus, ini akan destruktif di hidup kamu. I don't want that to happen. Itu nomor 1. Dan saya juga akan, misal dia di ibadah di tempat saya akan bagikan pengajaran yang sifatnya seperti itu. Minimal untuk membantu memikirkan bahwa kedewasaan itu sesuatu yang penting. Makanya saya bahas soal kedewasaan tadi. Orang-orang yang kayak gitu lebih jelas biasanya. Dalam arti, oh ternyata ini untuk kebaikan saya. Dan jangan lupa relationship juga. Perlu ada relationship yang baik. Semakin kamu kenal dia, kamu akan lebih mudah negur dia. Nah yang lebih menyebalkan itu yang kedua. Yang 1 ini biasanya kamu ngomong tepat aja bisa nangis. Terus Kak minta maaf Kak. Orang kayak gitu bisa. Nah, yang lebih nyebelin yang kedua. Yang kedua ini karena biasanya saya ketemu nih soalnya nih. Mereka setiap kali saya tegur, saya nggak pakai kata tegur, saya kasih, bahkan tahu nggak, saya tidak pakai kata tegur loh, saya pakai kata feedback. Kurang halus apa coba saya ngomong? Saya telepon sama dia, saya bilang, saya mau kamu yang terbaik bagi kamu. Makanya saya ngomong begini, gini. Dia bilang, Kak makasih, tapi aku mau klarifikasi dulu gini dan sebagainya. Dan dia itu yang terjadi, dia itu ya nggak mau, ya pokoknya. Ternyata sudah ada respon sebanyak orang bahwa dia keras kepala, gak mau ditegur dan merasa benar sendiri dan bahkan cenderung nyalain orang. Kalau udah gitu nasihat harus dieskalasi. Dan nasihat prinsip eskalasi adalah level dinaikin bahwa hey, kamu sudah baik kamu nih sudah bikin gak suka banyak orang. Kamu kalau mau jadi pelayanan, masa kayak gini? Ini bukan isu kamu gak jadi diri sendiri. Ini isu tentang kamu menyebalkan sama orang. Saya jelasin bahwa ditolak karena Injil itu biasa. Tapi jangan sampai kita tolak karena kita menyebalkan. Dan yang ketiga, saya bilang, pernah sampai parah, saya bilang, sampai ada dia ngomong, Kak, ada yang mau ngancurin nama saya. Saya coba bisa bilang, no, nobody wants to destroy you. Kamu ngancurin nama kamu sendiri. Dan terbukti orangnya sampai sekarang orangnya tetap susah ditegur. Bahkan saya dengar dari teman-teman saya pas sudah keluar dari gereja, dia malah tambah parah, bikin kacau lah, maksudnya kayak bikin kacau hidupnya sendiri dan hidup orang lain, self destruct hidupnya sendiri. Dan teman-teman, kalau ada yang kamu dengar di sini, saya berharap kamu bukan yang kedua, saya harap kamu yang pertama. Saya tahu namanya terluka tuh biasa, tapi please jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kalau yang kedua, ini mengerikan. Gini, saya tahu hamba Tuhan gak ada yang sempurna, tetapi rata-rata hamba Tuhan, apalagi yang peduli sama kamu, yang memang pelayanan ada panggilan, dia menegur karena peduli, dia mau hidup kamu jadi lebih baik lagi. Kalaupun kamu gak setuju bahwa ternyata memang dia ada meleset ya kamu terima, kamu hormatin, tapi kamu juga kayak kamu ngomong jujur bahwa misalnya pandangan kamu seperti apa.
Tapi tapi masalahnya seringkali yang bikin saya sedih adalah orang kedua yang tipe kan saya ceritain tadi. Mereka hancurin hidup mereka sendiri, hancurin sesuatu yang Tuhan sudah titipkan sama mereka. Akhirnya saya bukan nabi tapi nubuatan saya jadi kenyataan. Akhirnya they self-destruct their own ministry gitu maksudnya. Jadi bagi saya jangan self-destruktif sama diri kamu sendiri. Kalau ada teguran, bersyukurlah kamu masih bisa tegur. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan, gini, yang paling mengerikan adalah Tuhan gini, saking sayangnya, kalau firman Tuhan tidak bisa tegur kamu, dia akan kirim realita hidup untuk nampar kamu. Kalau kamu memang separah itu ya, yang paling mengerikan itu kalau realita hidup muncul. Kamu nyolot sama teman-teman persekutuanmu, terserah. Lu tinggal tunggu aja lu sok-sok nyolot, ditampar sama orang luar, digebukin sama orang luar. Kalau realita hidupnya turun, harusnya ente bertobat. It's for your own good. Saya sih gitu. Yep. Jadi yang dengerin nih sekarang Sobat Dios ya. Jadi jangan mainnya terlalu jauh gitu ya. Cepat balik gitu ya Pastor ya. Karena kalau sampai Tuhan kirim realita itu untuk yang nampar kamu itu. Wah, kamu berarti udah gimana ya sampai harus diplak gitu sampai supaya sadar gitu. Dan kalau kamu nggak sadar juga ya nggak tobat-tobat juga ya silahkan hidup nikmatilah neraka di bumi ini. Gitu ya. Karena dosa selalu self-destructive, selalu menghancurkan kita dari dalam. Tidak ada keuntungan hidup di dalam dosa tuh nggak ada untungnya sama sekali. Yeah. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiranmu untuk kamu sadar bahwa nggak ada gunanya. Jam dosa itu gak ada gunanya. Ya itu. Jadi kayaknya di pertanyaan yang kedua udah dijawab juga nih. Ya udah dijawab juga. Jadi apa pertanyaannya? Apa? Tadi kan bagaimana mengatasin orang yang misalnya nih ini kan di kelompok kita, tapi kita kedatangan orang baru nih dengan membawa kepahitan, kekecewaan gitu. Jadi istilahnya dengan membawa penyakit rohani gitu di tempat yang semula dia belum terselesaikan, terus dia datang ke kita gitu. Jadi tapi tadi kayaknya mungkin ada tambahan lagi atau gimana Pastor? Saya pengen tambahin dikit aja. Saya akan bicara dari dua sisi. Dari posisi yang terluka dan dari posisi yang jadi pastoral ya, yang membantu. Yep. Pertama, saya sadar kalau misalnya saya tuh terluka, saya datang gereja, saya pengen disayang, saya pengen dikasihi, saya pengen curhat. Saya tahu ini luka, tapi saya tahu ini sakit juga. Dan kadang yang saya butuhkan hanyalah pelukan, penerimaan, dan juga mungkin kata-kata bukan dalam bentuk teguran, tapi dalam bentuk inspirasi. Yeah. Jadi karena kalau pakai kata teguran kesannya gue yang salah gitu. Saya kan lagi sensi tuh. Yeah. Tapi kalau saya pakai kata inspirasi, yang inspiratif, maka ya minimal saya anggap itu sebagai gestur yang baik. Dan sekali lagi kan kita nggak kerja sendiri ya. Yeah. Roh Kudus hadir di situ juga. Makanya saling mendoakanlah, saling mengakulah dosamu supaya kamu sembuh. Kalau kita cari kesembuhan, maka pengakuan dosa adalah sesuatu yang vital di hidup kita. Ngomong terus sakit hatimu di hadapan publik timmu, kamu masih terluka sampai kamu sembuh. Kabar bahwa kamu ngomong ini karena kamu pengen sembuh, bukan karena kamu mau sok pamer, mengglorifikasi luka kamu, enggak. Mentalnya gini, karena saya pengen sembuh, maka saya harus ngomong. Saya harus ngomong sakit hati saya harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak Tuhan. Itu nomor satu. Bagi yang pastoral, saya mengusulkan, kalau memang satu, kenali betul lukanya kenapa, kasusnya seperti apa. Dan kedua, kamu juga harus tahu bahwa itu dia bisa aja terluka gara-gara kamu juga. Karena sejatinya memang hamba Tuhan gak ada yang sempurna. Jadi kita juga harus empati sama hamba Tuhan di sana, jangan jelekin juga gitu. Ntar malah tambah panas yang ini. Ya tapi di situ ada beberapa hal yang struktural yang bisa membantu kita. Nomor satu, kita bisa berempati dengan mereka. Kita bisa doain dia. Kita bisa tumpang tangan. Kita bisa peluk mereka. Nah, begitu ada agak legaan, kita bisa terus kasih inspirasi ke dia. Terus ketiga, kita bisa taruh dia di komunitas, tapi jangan melayani dulu. Nah, makanya bagi saya statement bahwa seseorang harus langsung melayani dan sebagainya itu belum tentu. Setiap
persekutuan gereja itu punya rumah tangganya sendiri. Setiap rumah tangga kebijakannya beda-beda. Kamu harus pastikan dia masuk di rumah tanggamu. Nah, dan yang keempat, inspirasikan lewat firman, khotbah aja. Makanya kita sebagai hamba Tuhan juga harus bisa deteksi kebutuhan tim kita, jemaat kita dari mengembalakan. Jadi sebenarnya persiapan khotbah terbaik itu adalah penggembalaan. Kamu kenal masalah orang, kamu cari solusinya di firman Tuhan itu. Jadi Tim Keller ngajarin 2 hal. Mau jadi pengkhotbah yang paling bagus, terbaik, kamu 2, belajar layani orang di lapangan. Kedua, sama khotbah sebanyak-banyaknya. You will get better. Makanya seorang pembicara nggak harus terjun di lapangan, nggak bisa cuma ngomong doang. Jadi itu ide-ide saya. Itu yang saya lakukan. Maksudnya itu yang kami lakukan benar-benar. Jadi pada banyak orang luka loh. Tapi di luka itu kami terima dengan baik. Tapi kami juga nggak mendorong untuk menjelekan gereja yang lama. Padahal gereja yang lama bermasalah. Tapi saya juga ngomong bahwa hey, I know trouble, you're welcome here. Tapi saya kasih kamu waktu 2-3 bulan. Keep being angry. Jangan jujur aja. Tapi setelah itu kamu harus cepat sembuh ya. Ini untuk kebaikan kamu sendiri. I'll be there for you. Saya akan ada di situ sama kamu. Udah. Jadi saya itu membantu sih. Kebetulan juga membantu banget. Jadi jangan tambah membuat opini dia terhadap yang gerejanya yang lama atau tempat yang lama tuh tambah ya lukanya nggak sembuh ya, jadinya. Saya sih tidak berusaha. Saya tidak pengen jelekin gereja yang lain. Kenapa? Karena gimana pun saya adalah hamba Tuhan percaya kingdom mindset. Gimana pun kami hanya satu dari bagian dari besar kerajaan Allah. The kingdom of God. Jadi bagi saya mereka teman. Walaupun kadang gedek juga sih kalau misal kelakuannya kayak gitu sih. Tapi at least dari mulut saya nggak pengen ngejelekin. Ya gitu. Benar. Oke Pastor, pertanyaan-pertanyaannya sungguh dijawab dengan sangat memuaskan. Kebuka juga pikiran Agnes juga. Terima kasih banget. Nah di akhir ini mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Dios nih yang ingin disampaikan oleh Pastor setelah ini kita nggak terasa sejam setengah gitu ya. Bicarain tentang kedewasaan rohani, mungkin apa yang ingin Pastor sampaikan di closing kita siang hari ini? Saya cuma mau ngomong satu. Hidup tuh emang gak mudah, saya ngerti. Tapi jangan nyerah dan kejarlah kedewasaan. Kamu gak sempurna gak apa-apa. Yang penting dewasa. Responilah hidup dengan baik. Jangan takut minta maaf. Jangan takut belajar dari kesalahan. Dan juga hargailah batasan dari firman Tuhan, kebenaran bahwa itu untuk kebaikan kamu sendiri. Itu. Amin. Terima kasih banget nih Pastor Regular Lewi udah datang ke Dios Radio, udah datang ke Bandung. Biarlah nanti kita ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan biarlah setiap Sobat Dios nih yang udah dengerin di Dios Radio, biarlah apapun yang udah disaringkan, yang dibagikan, itu dapat memberkati. Dan jangan lupa juga kalau misalnya udah dengerin nih di Dios Radio, pasti akan ada di YouTube-nya Dios Radio. Jadi secara visual juga mungkin kamu merasa terberkati nih ketika ngedengerin di Dios Radio, terus pengen ngulang lagi atau kamu ingin berbagi buat teman-teman kamu karena kamu merasa terberkati dengan topik ini, nah silakan banget. Jadi kamu bisa kepoin di YouTube-nya Dios Radio ya. Kalau gitu sekali lagi Pastor Regular Lewi, aku ngucapin terima kasih banget. Biarlah pelayanannya semakin maju, orang-orang digembalakan juga semakin luar biasa lagi, majunya juga gerejanya dipakai semakin luar biasa, menjadi salah satu wadah di mana Tuhan menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Amen. Salam buat istri, salam buat anak-anak, buat pelayan-pelayan Tuhan di semuanya di sana. Terima kasih. Kalau gitu kami pamit undur diri ya Sobat Dios semuanya. Ada Agnes dan juga Pastor Regular Lewi dan bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.